Guys, apakah kalian pernah bertanya-tanya kok bisa ya ada celana yang lebih murah dari beli kuota? Dan ternyata emang ada guys, tapi seperti apa kualitasnya? Yuk kita bahas. Oke, alright guys, welcome back di channel kesayangan kalian, di mana kalian bisa nemu review produk-produk unik, menarik dengan harga miring. Buat kalian yang suka dengan konten kayak gitu, jangan lupa subscribe ya, biar channel ini makin rame. So, langsung aja kita bahas. Sebenarnya gue nggak heran sih kalau di Shopee emang barangnya banyak yang murah-murah guys ya. Kayaknya emang pabrik-pabrik pada jualan di situ, makanya harganya tuh bisa jadi murah banget. Kayak yang kalian lihat ini, harga per pieces-nya bisa 28.000. Kalau beli 4 harganya 100.000. Dan ini juga udah terjual ribuan pieces ya guys. Oke, ini dia celananya udah datang. Ini gue beli di Shopee ya. Untuk unboxingnya sih ya biasa kayak gini doang, dibungkus plastik hitam ya, gak ada yang spesial. Nah, modelan celananya kayak gini nih. Untuk desainnya sih kayak celana training pada umumnya ya. Di pinggang ada tali dan ujungnya ini udah pakai karet. Di bagian sakunya ini ada resleting nih. Nah, ini oke lah ya buat naruh apa-apa, jadi nggak cepet jatuh karena ada resletingnya. Sakunya cuma ada dua di kiri dan kanan, nggak ada di belakang. Dan untuk sakunya ini cukup tebal ya, gue nggak expect sama sekali. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, ya not bad lah untuk harganya. Untuk bahan menurutku dengan harga segini ini lumayan lah. Di deskripsi sih namanya baby terry ya, tapi entah mungkin ini jenis baby terry yang kelas bawah kali. Tapi setauku bahan kayak gini adalah musuh dari sikat guys. Ini sebaiknya nggak usah disikat waktu nyucinya, cukup dikucek-kucek aja. Kalau dibalik ini beda juga ya, lebih berbulu lagi. Ya intinya kalau nyuci ini jangan disikat deh. Dan gue coba nyuci ini celana, waktu gue jemur biasanya kan gue balik tuh. Nah, bagian yang berbulu ini kalau dipegang-pegang kayak gini nih, jadi rontok-rontok gitu guys ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Tapi ini terjadi waktu dalam keadaan basah aja guys. Kalau udah kering, bulunya nih nggak rontok kok. Dan kalau misalnya celana ini udah kering, kalian nggak perlu setrika juga ya, karena dia ini bukan tipikal yang gampang kusut gitu. Kalaupun mau disetrika ya pakai suhu medium aja lah, jangan terlalu panas. Waktu dipakai sih feelnya lumayan enak ya, gue sih nggak ngerasa ada yang gatal-gatal gitu. Karena setelah barangnya nyampe, itu dulu gue cuci ya sebelum dipakai. Nah, kekurangannya apa sih? Yang pertama, bahan seadanya. Ya ini sih sebenarnya bisa dimaklumi karena harganya aja lebih mahal martabak spesial ya. Biasanya martabak spesial tuh kan harganya 35.000. Nah, ini nggak nyampe 30.000. Kedua, size-nya nggak konsisten. Ya, untuk size-nya ini emang nggak konsisten guys. Gue baca di ulasan produk ini banyak yang komplain terkait dengan hal itu. Jadi tanyakan dulu ke sellernya dan siap-siap aja ya. Untuknya yang gue beli ini sih nggak ada masalah sama size karena pinggangnya karet jadi aman ya. Nggak ada udah yang lain. Ketiga, kadang ada bolongnya. Nah ini juga nih, gue temuin di komplain customer di kolom ulasan produk ini. Ada yang komen kalau dia dapetnya yang bolong gitu ya. Untungnya yang gue beli ini nggak ada bolongnya ya. Kayaknya emang celana ini produksi massal dan nggak melalui kualitas kontrol gitu ya guys. Ya mungkin buat nekan biaya juga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini layak untuk dibeli? Well, ini sebenarnya kembali ke kebutuhan lagi ya. Celana ini dibeli untuk tujuan apa? Kalau misalnya ini kalian mau mudik dan dibagikan ke banyak orang, mungkin sampai ratusan orang, kayaknya sih ini masih bisa ya, karena harganya murah jadi bisa pesan banyak. Tapi pastikan unit yang kalian beli nggak ada masalah dengan bolong-bolong tadi. Periksa setelah barangnya datang, apakah ada yang bolong atau enggak. Jangan sampai ngasih barang yang rusak ke orang lain ya. Celana ini juga recommended kalau misalnya dipakai buat kotor-kotoran atau dipakai buat di kebun, apalagi lomba 17-an nih yang jalan di atas kolam atau manjat-manjat gitu ya. Nah ini masih bisa masuk lah, karena sekali lagi harganya yang murah ngebikin kita nggak takut buat kotor-kotoran waktu pakai celana ini. Apalagi kalau misalnya kalian aktivitasnya banyak di luar ruangan, kayak misalnya ke sawah, ke kebun, ya ini bisa banget lah. Karena sayang kan kalau beli pakaian mahal-mahal tapi dipakai buat kotor-kotoran di sawah, ya ngapain gitu. Kalau kalian sultan mah ya bebas aja sih. Cuman kalau kalian kaum mendang-mending kayak gue sih ya dipilih-pilih lah ya, outfit buat kotor-kotoran dan outfit buat ke mall.
Tapi untuk unit yang gue beli ini karena ini lumayan ya, nggak ada bolongnya, jadi biasa gue pakai buat di rumah dan olahraga guys. Karena lumayan nyaman juga, gue pakai celana ini buat sepedaan atau buat jogging-jogging ringan. Buat tidur ini juga enak kok, karena lembut juga ya di kulit gue dan nggak bikin iritasi. Tapi kalau beli celana ini dapetnya juga belum tentu kayak yang gue dapetin ini, jadi put lower your expectation. Tapi kalau kalian mau celana training yang bahannya lebih tebal dan lebih berkualitas dengan harga yang terjangkau, gue juga bisa rekomendasiin brand Okecuku ini ya. Ini brand lokal dan gue udah beli 2 kali di sini karena dengan harga dan kualitas yang ditawarkan ini worth it banget sih. Kalian bisa cek reviewnya di link pojok kanan atas itu. Untuk harganya ini kalian bisa lihat sendiri, ada yang di bawah 100.000 dan ada juga size ukuran jumbo. Untuk linknya udah gue cantumin di deskripsi video ini ya. Lihat-lihat aja dulu, kali aja cocok kan. Ada yang nyantol buat kalian pakai olahraga. Pokoknya jangan lupa cek link yang gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see ya.